Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Dalam hal ini kita akan merancang balok, dua balok, yaitu balok 1AB dan balok 2AB. Kita mulai dari pembebanan. Yang dibahas untuk pembebanan untuk balok 1AB. Ini ada beban mati. Beban mati ini harus kita pahami. Beban mati itu tidak bisa dipindah atau tidak bisa memindahkan sendiri. Jadi misalkan kursi itu memang tidak bisa pindah, tapi bisa dipindahkan. Nah, ini ada dua beban mati, yaitu yang penting beban mati itu tidak bisa dipindah dan tidak bisa memindahkan sendiri. Kemudian untuk pembebanan pertama itu adalah berat plat. Nah, plat ini tebalnya 12 cm. Nah, ini harus dijadikan meter, sehingga dari senti ke meter menjadi 0,12. Kemudian ini berat jenisnya ini 2400 kg per meter kubik. Kemudian ini 0,9 ini adalah pemerataan dari beban trapesium menjadi beban merata segi 4 ini. Nah, ini koefisiennya. Jadi yang tadinya trapesium dijadikan merata persegi 4 menjadi dikalikan 0,9. Kemudian ini tinggi trapesium 1,25, sehingga kalau dikalikan menjadi 324 kg per meter panjang. Kemudian spesi, kalau spesi ini tidak perlu dikonversi ke meter karena ini satuannya berat jenisnya ini per sentimeter, sehingga ininya tetap tidak mengalami perubahan, yaitu 3 cm kali 21 kg per meter panjang per meter kubik per sentimeter dikalikan koefisien pemerataan dari bentuk trapesium ke bentuk persegi memanjang. Ini adalah tinggi dari trapesium itu sendiri, sehingga kalau dikalikan 3 kali 21 kali 0,9 kali 1,25 itu menjadi 71 kg per meter panjang. Kemudian keramiknya juga sama dengan waktu di spesi, ini tidak perlu dijadikan meter, konversi ke meter, tetap posisinya cm ini. 1 cm kali 24 kg per meter kubik kali per sentimeter per sentimeter kalikan koefisien pemerataan dari beban trapesium ke bentuk persegi panjang. Kemudian ini tinggi dari trapesiumnya 1,25, sehingga kalau dikalikan 1 kali 24 kali 0,9 kali 1,25 itu adalah 27 kg per meter panjang. Kemudian baloknya itu karena ukurannya baloknya adalah 15 kali 30. Nah, ini dikonversi ke meter. Ini tadinya 15 cm 30 cm, sehingga dikonversi ke meter menjadi 0,15 kali 0,30 kali berat jenisnya, hingga hasilnya 108. Ini di total. Ini disimbolkan W1 kali sama dengan 530 kg meter panjang. Kemudian beban hidup, kalau beban hidup itu adalah walaupun dia beban mati tapi bisa digerakkan atau bisa dipindahkan, ya. Ini adalah beban hidup, atau dia bisa pindah sendiri juga bisa, termasuk air hujan. Air hujan itu kalau pas hujan ya ada airnya, kemudian pada saat ada hujan ya ini airnya tidak ada, sehingga ini istilahnya beban hidup. Nah, ini beban hidupnya ini diperkirakan tergenangnya itu adalah 5 cm, sehingga ini dikonversi ke satuan meter menjadi 0,05 kali berat jenis dari air, kemudian pemerataan dari bentuk trapesium ke persegi panjang dan dikalikan tinggi dari trapesiumnya 1,25, hingga 0,05 kali 1000 kali 0,9 kali 1,25 itu sama dengan 56 kg meter panjang. Beban gunanya ini diperkirakan orang yang boleh menempati kurang lebih 3-4 orang ini, hingga ini diperkirakan 250 beratnya.
Kalau 4 orang rata-rata misalkan 60 masih cukup ini. 0, dikalikan koefisien pemerataan dari beban trapesium ke bentuk persegi panjang kalikan 1,25 sehingga hasilnya 250 kali 0,9 kali 1,25 menjadi 231, sehingga beban hidupnya dikasih simbol W2 337 kg per meter panjang. Nah, ini ada beban matinya W1 dan beban hidupnya W2. Kemudian beban berfaktor. Nah, ini yang tadinya W1 menjadi dan W2 menjadi WU1. Nah, WU1 ini adalah beban pada beban balok 1AB, sehingga di sini bebannya yang beban mati dikalikan 1,2 dikalikan 530 kali W1 ditambah 1,6 untuk beban hidupnya dikalikan 1,6 kali W2 337 hingga hasilnya 1175 kg per meter panjang. Nah, ini artinya apa? Kalau kita faktorkan itu menjadi U ininya I. Jadi kalau misalkan ini dimasukkan ke modal struktur, nanti hasilnya M-Max ini. Kalau yang ini MU menjadi MU ini. Hingga kenapa diambil 1,2 dan 1,6? Karena kita berharap probability-nya itu adalah 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 itu apa? Kemungkinannya boleh runtuh itu dari 1000 bangunan itu hanya 1 yang boleh runtuh kalau dihitung dengan menggunakan koefisien 1,2 dan 1,6. Kalau di luar negeri, khususnya di Amerika, ini 1,2 adalah 1,4. Ini juga 1,7. Jadi beda dengan negara kita. Bedanya di sini. Nah, kalau 1,4 dan 1,7 itu probability-nya 10 pangkat min 7. Kalau kita 10 pangkat min 3, sehingga kita akan beda cara pembebanan. Jadi bedanya hanya di sini. Kemudian untuk pembebanan balok 2AB, nah karena balok 2AB ini mengalami pembebanan dari platnya itu 2 buah, yaitu bagian atas dan bagian bawahnya, sehingga angkanya itu ada di sini di 2 ini. Nah, kalau yang beban 1AB nya itu tidak dari kalikan ini, karena angka 1 nggak usah ditulis, sehingga hanya 1 ini ngalami. Nah, kemudian kalau balok 2AB itu sama dengan cara yang sama, yaitu plat ini karena tebalnya 12 cm, tebal plat itu hanya boleh 1,12 dan 12 cm dan 10 cm. Kalau 12 cm untuk plat lantai, kalau yang 10 adalah plat atap. Nah, ini dikonversi ke meter, 0, yang dari 12 cm menjadi 0,12. Ini berat jenis dari beton 2400 kg per meter kubik. Ini koefisien koefisien pemerataan dari beban trapesium menjadi beban persegi panjang. Kemudian ini tinggi dari trapesium, dan angka 2 ini karena beban trapesiumnya ada 2. Nah, ini angka 2 ini. Kemudian dikalikan 0,12 kali 2400 kali 0,9 kali 1,25 kali 2 648 kg per meter panjang. Kemudian spesinya ini adalah 3. Nah, ini sama, konversinya tidak usah dikonversi, ini posisinya tetap dalam posisi senti. Ini berat jenisnya, ini koefisien pemerataan dari beban trapesium ke bentuk persegi panjang. Kemudian ini tinggi trapesiumnya. Kemudian angka 2 ini karena dia trapesiumnya ada 2, sehingga kalau dikalikan 3 kali 21 kali 0,9 kali 1,25 kali 2 itu sama dengan 142 kg meter panjang. Kemudian keramiknya juga sama dengan waktu di spesi, tidak usah dikonversi ke meter, cukup sampai cm saja, ini 1 cm. Kemudian ini berat jenisnya dari keramik. Kemudian 0,9 koefisien pemerataan dari trapesium ke bentuk persegi panjang. Kemudian 1,25 ini adalah tinggi dari trapesium kali 2. 2 ini adalah karena trapesiumnya ada 2, yaitu bagian atas akibat dari beban atas.
bagian atas dan bagian bawah, sehingga hasilnya adalah 54 kg per meter panjang. Terus baloknya ini posisinya cm, ini konversi menjadi 0,15, ini 30 cm dikonversi menjadi 0,30. Ini adalah berat jenis dari beton itu sendiri, sehingga kalau dikalikan 0,15 kali 0,30 kali 2400 menjadi 108. Nah, ini beban matinya untuk balok 21B itu adalah W3. Kemudian beban hidupnya itu seperti waktu balok di 1AB itu adalah beban hidup. Beban hidup itu yang bisa dipindahkan atau bisa pindah sendiri. Nah, ini seperti air hujan, ini bisa dipindahkan atau bisa pindah sendiri. Ini diperkirakan, diasumsi itu tebalnya tergenang air itu 5 cm, sehingga kalau ini dikonversi menjadi ke meter menjadi 0,05, sehingga dikali dengan 1000 berat jenisnya. Kemudian ini 0,9 adalah koefisien trapesium untuk dirubah menjadi beban merata persegi panjang. Kemudian ini adalah tinggi dari trapesium 1,25. Kemudian ini 2 adalah karena trapesiumnya ada 2, hingga kalau dikalikan 0,05 kali 1000 kali 0,9 kali 1,25 kali 2 itu menjadi 112 kg per meter panjang. Ini beban gunanya juga sama, diperkirakan ini adalah bisa dinaiki oleh orang, ini beban sendiri. Kalau orang itu kan bisa pindah sendiri, jadi itu termasuk beban hidup. Nah, ini diperkirakan antara 3 sampai 4 orang. Diperkirakan berat orang kalau 4 ya rata-rata 65-an lah ini, sehingga ini 250. Nah, kalau misalkan yang diperkirakan orangnya banyak, ini bisa lebih besar ininya beban gunanya ini. Kemudian 0,9 dengan yang sebelumnya sama, yaitu koefisien perubahan bentuk dari trapesium ke bentuk persegi panjang dikalikan dengan 1,25, ini tinggi daripada trapesium, dan angka 2 ini adalah karena dia trapesiumnya ada 2 untuk balok 2AB, hingga 250 kali 0,9 kali 1,25 kali 2 itu 562 kg per meter panjang, sehingga kita jumlahkan 112 ditambah 562 sama dengan dikasih simbol W4674. Masalah simbol ini terserah mau disimbolkan apa, silahkan, ini bebas, ini tidak tergantung harus W3 atau W4, tidak tergantung, cukup terserah masing-masing perencana. Kemudian akibat beban mati dan beban hidup itu difaktorkan lagi, yaitu ini dikasih simbol WU2. Kalau yang balok 1AB itu adalah WU1. Ini terserah perencana ya kalau masalah simbol ini. Kemudian ini 1,2 ini beban faktor, yang di load faktornya adalah 1,2 untuk beban mati, 1,6 adalah untuk beban hidup, sehingga kalau ini dikalikan 1,2 dikalikan dengan 952 ditambah 1,6 kali 674 itu hasilnya 2220 kg per meter panjang. Nah, ini semua kalau sudah dikalikan ini load faktor ini, maka hasilnya nanti itu momennya adalah MU. Nah, kemudian reaksinya atau gesernya itu adalah VU. Nah, ini VU. Hingga dengan berfaktor ini, kalau kita menggunakan yang W3 dan W4, maka nanti M-nya itu adalah M-max. Nah, itu bedanya antara yang max sama M-max sama MU. Ini bedanya ya. Jadi waktu di sini MU-nya mencari dari model strukturnya. Setelah pembebanan ini semua, baru kita memodel strukturnya. Nah, model struktur itu tergantung perencananya. Kalau
Kalau mau bisa beda di modal struktur, tapi harus hati-hati dalam dalam memodal struktur itu jangan sampai berasumsi salah. Contoh misalkan yang tadinya diasumsi sendi, ternyata kenyataannya di lapangan menjadi jepit, itu yang jadi masalah itu. Atau sebaliknya, kalau misalkan dia diasumsi sendi misalkan, kemudian yang terjadi adalah jepit, maka ketika penulangan di daerah tumpuan itu tidak muncul jepit, maka itu bahaya juga. Karena kalau dari sendi terjadi jepit, maka yang menjadi masalah itu di daerah tumpuannya. Tapi kalau misalkan diprediksi sendi tapi terjadi jepit itu, maka kalau diasumsikan di tumpuannya ada terjadi jepit itu beda lagi ya, sehingga semuanya bisa menjadi clear. Jadi perencanaan kita akan menjadi bagus ini, sehingga kita akan menuju perencanaan yang sesuai dengan harapan perencana. Oke, saya kira gini, nanti bisa dilanjut dengan video berikutnya.